Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Satria Putra Gangga dengan NIM 246120140093, jurusan Manajemen Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian dari karangan tertulis atau bagian tuturan jika itu lisan. Pengertian lainnya, kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Menguasai kemampuan dasar menulis paragraf. Tujuan utama presentasi ini adalah untuk membantu Anda memahami, menguasai kemampuan dasar menulis paragraf yang efektif. Manfaatnya, dengan menguasai kemampuan ini, Anda akan lebih percaya diri dalam menulis berbagai jenis teks seperti esai, artikel, laporan, dan lain sebagainya. Definisi dan fungsi paragraf. Definisi paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu ide pokok. Paragraf biasanya ditandai dengan identitas di awal paragraf. Fungsi utama paragraf adalah untuk menyusun ide-ide menjadi unit-unit yang koheren, memudahkan pembaca memahami isi teks secara bertahap. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenisnya ada banyak. Yang pertama, berdasarkan sifat dan tujuannya. Paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. Yang kedua, berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif, letaknya di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, letaknya di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran, letaknya di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat ada paragraf interaktif, letaknya di tengah paragraf. Berdasarkan sifat isinya, paragraf narasi menceritakan suatu kejadian, alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita, adanya suatu peristiwa maupun konflik, terdapat unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Paragraf deskripsi melukiskan suatu objek, melibatkan panca indera untuk menjelaskan objek. Imajinatif mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi pembaca. Paragraf argumentasi berisikan ide maupun pandangan penulis terhadap suatu permasalahan, disertai dengan alasan serta bukti yang logis, disertai data yang faktual, berisikan analisa data yang masuk akal dan bersifat persuasif, berisikan analogi permasalahan untuk memperkuat argumentasi. Paragraf persuasi berisi data dan fakta untuk mempengaruhi pembaca, untuk meyakini pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis, berisi kata-kata ajakan. Paragraf eksposisi memakai bahasa yang baku, penyampaian teks lugas, berisi informasi tentang pengetahuan, tulisan tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis ke dalam kalimat, bersifat objektif dan netral, berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung. Dan adapun jenis-jenis paragraf lainnya yang saya temui. Paragraf naratif berfokus pada penceritaan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Paragraf deskriptif menjelaskan detail suatu objek, tempat, atau orang secara rinci. Paragraf argumentatif menyampaikan argumen atau pendapat dengan bukti-bukti pendukung. Paragraf ekspositori memberikan penjelasan tentang suatu topik atau konsep. Struktur paragraf yang efektif. Yang pertama ada kalimat topik, di mana kalimat yang menyatakan ide pokok paragraf. Yang kedua ada kalimat pengembang,
Kalimat ini menjelaskan dan mengembangkan ide pokok. Yang ketiga ada kalimat penutup, di mana kalimat penutup itu adalah kalimat yang merangkum ide pokok dan memberikan kesimpulan. Teknik pengembangan paragraf. Yang pertama ada contoh, memberikan contoh nyata untuk memperjelas ide pokok. Yang kedua ada definisi. Definisi adalah menjelaskan makna suatu istilah atau konsep. Yang ketiga ada perbandingan, di mana membandingkan dan kontraskan dua hal atau lebih. Penyebab dan akibat, menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Kesatuan dan kepaduan paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Semua kalimat dalam paragraf membahas satu ide pokok yang sama. Yang kedua ada kepaduan. Kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun secara logis dan terhubung dengan baik. Penggunaan tanda baca dalam paragraf. Yang pertama ada titik, menandai akhir kalimat. Yang kedua ada koma, menandai jeda atau pemisah dengan kalimat. Yang ketiga ada titik koma, menghubungkan dua kalimat yang berhubungan erat. Yang keempat ada tanda tanya, menandai kalimat tanya. Membuat paragraf deskriptif yang menarik. Gunakan kata-kata yang tepat. Gunakan kata-kata yang konkret dan imajinatif untuk menciptakan gambaran yang jelas dan hidup. Yang kedua ada susun kalimat dengan baik. Susun kalimat secara logis dan menarik untuk membangun imajinasi pembaca. Membangun paragraf argumentatif yang persuasif. Yang pertama, ada tentukan pendapat. Sampaikan pendapat atau argumen utama dengan jelas. Yang kedua, bukti pendukung. Berikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung argumen. Yang ketiga, tunjukkan alasan. Jelaskan mengapa pendapat Anda valid atau masuk akal. Yang keempat ada kesimpulan. Akhiri dengan kesimpulan yang merangkum argumen. Sekian presentasi dari saya tentang paragraf. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam cara saya berbicara ataupun cara saya membaca. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.